plus juga udah dapat recognition dari berbagai negara dan juga kepala negara. Contohnya juga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Gimana cara bagi pemula untuk punya exposure di crypto market? Sebelumnya saya udah jelaskan, ada yang namanya 4-year cycle, dan ada potensi kripto ini nanti turun, Bitcoin ini turun 50, 60, 70% dari topnya, dan itu volatilitas yang saya ngomong hadiah. Karena market ini bisa naik tinggi ya, teman-teman juga harus tahan dengan potensi yang namanya drawdown. Tapi gimana kalau ini saya hanya invest, saya hanya mau beli, saya pingin punya mindset menabung aja, yaitu teman-teman juga bisa dengan cara ya teman-teman build exposure over time. Beli terus menerus, tapi nggak dalam satu waktu yang sama. Misalkan oke, saya mau beli kripto, saya mau beli Bitcoin setiap minggu 1 juta, atau setiap bulan 10 juta. Itu bisa. Karena kalau kita lihat ya, ini data dari DCA BTC ya, teman-teman over time ya, misalkan 10 juta nih setiap bulan selama 5 tahun, ini teman-teman udah gain 136%. Yang mana ya kalau itu kita lihat ya jelas udah mengalahkan yang namanya inflasi. Jadi Bitcoin memang jumlahnya hanya terbatas ya 21 juta, tapi uang fiat US dollar ya dan uang fiat lain itu terus mengalami pertumbuhan jumlah ya. Saya ngomong bukan nilai. Nilainya selalu turun, tapi jumlahnya itu dia selalu bertambah. Dan teman-teman juga harus paham ya bahwa market crypto memang sekarang lagi mengalami kenaikan, tapi selalu teman-teman ada yang namanya potensi koreksi. Jadi saya selalu menekankan ya, bahkan Bitcoin pun ini tidak aman atau tidak lekang dari yang namanya koreksi. Dan di siklus sebelumnya kita lihat ya, 77% drop. Dari 69.000 dia drop sampai di area 15.000. Ini menunjukkan bahwa kripto ya secara historis, bahkan Bitcoin pun ini memiliki potensi downside yang cukup gede juga. Tapi kalau kita mau mindsetnya itu investasi dan build exposure over time, itu bisa kita beli ya setiap bulan dengan jumlah tertentu dari uang fiat yang kita dapatkan. Sekali lagi ini juga not financial advice, tapi kalau kita lihat data historisnya, ini menunjukkan bahwa adanya potensi pertumbuhan. Dan kalau teman-teman tahu, banyak sekali saya ngomong crypto personality atau crypto billionaire, asetnya itu 95%, 90% itu adalah Bitcoin. Jadi mereka-mereka ini yang saya ngomongnya maksi, hampir semua asetnya di Bitcoin. Bahkan mereka bikin project altcoin tertentu, mereka ini tidak hold altcoin mereka sebanyak itu. Yang mereka hold itu hanyalah Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau invest ya investasi di kripto, mending Bitcoin aja. Kenapa? Misalkan oke, saya mau investasi Ethereum dalam jangka panjang. Ya kita lihat chart Ethereum Bitcoin. Jadi ini perbandingan ya antara Ethereum melawan Bitcoin. Dia terus mengalami penurunan. Karena apa? Ethereum itu kan suatu teknologi, dan teknologi itu pasti bisa tergantikan. Jadi nanti kalau ada yang bunuh Ethereum, misalkan Solana pembunuh Ethereum, nanti pun Solana juga bisa dibunuh dengan altcoin lain yang jauh lebih cepat, jauh lebih aman, jauh lebih fleksibel untuk diprogram, dan lain sebagainya. Itulah mengapa there is only Bitcoin for crypto investing ya.